Selamat datang di dapur saya. Setiap perayaan Chinese New Year, salah satu hidangan andalan suku Hakka adalah koru atau bahasa K-nya kyonyo. Keistimewaan masakan ini adalah adanya penggunaan sayur asin yang dikeringkan sehingga memiliki wangi yang khas. Resep Meichai koru ini adalah warisan dari nenek saya yang berasal dari Meizhou, salah satu kota kecil di negara China. Bersyukur saya sempat belajar cara buat masakan ini, sehingga kenikmatan kyonyo ini masih bisa dinikmati oleh keluarga sampai hari ini. Karena tidak semua koru buatan orang lain bisa cocok dengan selera keluarga saya. Nah, yuk langsung ke resep dan cara buatnya. Bahan utama selain samchan adalah sayur asin kering. Sayur asin kering ini dicuci bersih, kemudian nanti akan direbus menggunakan panci presto supaya lebih cepat lunak karena sayur ini sangat kering dan keras sehingga sulit untuk diiris-iris. Nah, ini kemasan sayur asin kering yang saya gunakan. Mereknya banyak macam, bisa beli di Tokopedia atau Shopee. Ada juga kemasan yang sudah diiris-iris kecil, tetapi menurut saya yang belum diiris itu lebih wangi. Karena itu saya lebih suka menggunakan yang jenis ini, tetapi terserah juga kembali ke selera masing-masing. Untuk kulit samchan, beli yang kulitnya jangan terlalu tipis, tapi jangan juga terlalu tebal. Karena kalau kulit terlalu tebal, serat dagingnya juga lebih kasar, sehingga saat disantap terasa kurang lembut. Didihkan air di wajan, lalu masukkan samchan yang sudah dicuci bersih dengan kulit di dasar wajan. Setelah kurang lebih 5 menit perebusan, gunakan sodet, gerak-gerakkan samchannya supaya kulitnya tidak melekat di dasar wajan. Kemudian, lanjutkan perebusan hingga kurang lebih 30 menit. Sementara itu, rebus juga sayur asin keringnya. Supaya lebih cepat lunak, saya gunakan panci presto. Setelah 30 menit perebusan, angkat samchan lalu tiriskan. Kemudian, gunakan ujung pisau atau alat penusuk, tusuk-tusuk kulit samchan sampai kulitnya berlubang-lubang, tapi jangan sampai sobek. Nah, seperti ini ya, tampak berlubang-lubang kecil tapi tidak sobek. Lanjut, tuang minyak ke wajan dan setelah minyaknya mulai panas, masukkan samchannya dengan kulit di dasar wajan. Minyaknya tidak perlu sampai menutup seluruh samchan, karena yang utama yang mau digoreng adalah bagian kulit samchannya. Untuk tahap ini mesti hati-hati, supaya tidak kena cipratan minyak panas. Sebaiknya segera tutup wajan dengan penutup saat samchannya sudah di dalam wajan. Setelah kurang lebih 5 menit penggorengan, buka penutup wajan, lalu gunakan sodet, gerak-gerakkan samchannya supaya kulitnya tidak melekat di dasar wajan. Lalu lanjut lagi penggorengannya, dan supaya minyaknya tidak terciprat kemana-mana, sebaiknya tutup kembali penutup wajannya. Setiap beberapa menit, buka penutup wajan dan lakukan hal yang sama sambil mengecek apakah kulit samchannya sudah berwarna golden brown ataukah belum. Pengecekan ini dilakukan untuk menghindari kulit samchan menjadi gosong. Nah, ini kulitnya tampak sudah mulai mengering, tapi warnanya masih belum cukup golden brown. Jadi lanjutkan lagi penggorengannya. Sekarang
tampak kulitnya sudah berwarna coklat keemasan. Perhatikan bagian atas daging tidak berwarna golden brown karena memang disengaja bagian ini tidak kena rendaman minyak supaya bagian dagingnya tidak menjadi keras. Segera angkat samcan dari minyak panas dan langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air es dengan posisi bagian kulit di sebelah bawah. Biarkan dalam rendaman air es selama kurang lebih 30 menit. Beralih ke sayur asin kering yang sudah direbus, angkat dan tiriskan. Setelah 30 menit perendaman dalam air es, angkat samcan lalu tiriskan. Kemudian potong, iris tipis dengan ketebalan sekitar 1 cm. Setelah semua samcan selesai diiris, lanjut dengan sayur asin kering yang sebelumnya sudah ditiriskan. Iris-iris halus sayur asin keringnya, lalu simpan di wadah dan sisihkan. Siap untuk digunakan di tahap terakhir. Oh ya, sebelumnya jamur hyoko direndam dan setelah lunak diiris-iris tipis juga. Tuang air rendaman jamur hyoko ini ke wadah yang bersih. Lalu berturut-turut tambahkan dengan saus tiram, kecap manis, arak beras merah, dan kecap asin. Arak beras merahnya ini adalah buatan saya sendiri dan sudah disimpan dalam waktu yang cukup lama, sehingga warnanya jadi hitam pekat. Araknya ini manis dan wangi sekali, karena memang jika arak itu disimpan, makin lama akan makin harum dan warnanya jadi pekat. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian, ambil 1 irisan samcan, celup ke campuran saus, dan susun di wadah yang bersih dengan posisi kulit di dasar wadah. Lalu, ambil lagi irisan berikutnya, lakukan hal yang sama sampai semua irisan samcan tersusun rapi dalam wadah. Setelah itu, beri irisan jamur hyoko di sekeliling samcan dan juga sebagian di bagian atas samcan. Kemudian, tabur irisan sayur asin kering. Ratakan supaya menutupi seluruh permukaan atas wadah. Dan terakhir, siramkan campuran saus ke dalam wadah. Sekarang siap untuk dikukus. Kukus selama kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Tergantung dari daging samcannya sudah empuk ataukah belum. Setelah matang dan empuk, angkat dari kukusan. Cara penyajian koru ini adalah dengan membalikkan mangkok kukusan ke sebuah piring bersih seperti tampak di video. Nah, yuk teman-teman, rebake ya dan sajikan untuk keluarga tercinta di hari Imlek yang sebentar lagi akan tiba. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.